Shalom anak-anak, seperti judul video ini kita akan belajar lebih dalam tentang menyamakan penyebut. Karena anak-anak murid ibu masih ada yang bingung, jadi ibu buatkan video ini supaya kalian bisa belajar lagi dan lebih paham lagi. Setiap hal yang ibu tulis di video ini kalian harus catat juga di buku kalian. Supaya apa? Supaya kalian bukan hanya menonton, supaya apa yang ibu jelaskan itu masuk di pikiran kita, pikiran kalian dengan cara menulis. Menulis itu bisa membuat kita lebih konsentrasi dan paham dengan apa yang disampaikan oleh ibu guru. Oke, sekarang menyamakan penyebut. Misalkan ibu punya soal seperti ini ya, ibu tulis kecil di sini 1/5 titik-titik 1/10. Artinya kita mau membandingkan pecahan 1/5 dan 1/10. Kita lihat anak-anak, bagaimana kita bisa membandingkan mereka. Kita bisa membandingkan mereka jika penyebutnya itu sama. Tapi di sini penyebutnya tidak sama. Jadi kita harus menyamakan mereka. Nah, itulah masalah kita saat ini. Kita punya masalah. Masalahnya apa? Yaitu penyebutnya tidak sama. Dan sekarang caranya untuk menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan penyebutnya. Nah, tapi mengalikannya berapa, Ibu? Saya masih bingung, Ibu. Kita mau kasih sama mereka di mana? Kita mau kasih ketemu mereka di angka berapa? Bagaimana cara kasih ketemunya? Nah, itulah kenapa Ibu buat video ini ya. Cara kita untuk bisa tahu mereka disamakan di penyebut berapa itu adalah dengan hafal perkalian. Kalau kita lihat penyebut 5 di sini, lalu penyebut 10 di sini, kita langsung teringat pada perkalian 5 dan perkalian 10. Oke, perkalian 5 dan perkalian 10. Untuk kalian yang sudah hafal, pasti sudah di luar kepala. Kalian sudah ingat hasil untuk perkalian 5 ketika dikalikan 1 sampai 10. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15 dan seterusnya. Dan di sini ada perkalian 10. Kalian pasti ingat perkalian 10 dikalikan 1 sampai 10. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 10 kali 3 30 dan seterusnya. Nah, tapi kalau ada yang mungkin lupa atau masih sulit untuk ingat, tidak apa-apa, kita tulis satu-satu dulu. Oke, sekarang ibu akan tulis untuk perkalian 5. Ibu buat perkalian 5 sampai 10 ya. Perkalian 5 dikalikan 1 sampai 10 maksud ibu ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 berapa? 15. Lalu 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45. Ini sama dengan ya. Lalu 5 kali 10 50. Oke, selanjutnya itu di sebelah kiri perkalian 5. Sebelah kanan penyebutnya apa? 10. Berarti kita langsung ingat apa? Perkalian 10. Kita langsung ingat perkalian 10. Nah, ibu tulis di sini ya. Ini buat yang sudah hafal tidak usah ditulis begini, tapi kalau ada yang masih sulit menghafal, tidak apa-apa ditulis lagi seperti ini. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 10 kali 3 30, 10 kali 4 40, 10 kali 5 50, 10 kali 6 60, 10 kali 7 70, 10 kali 8 80, 10 kali 9 90, 10 kali 10 berapa? 100. Oke. Satu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di angka hasil berapakah perkalian 5 ini dan perkalian 10 ini memiliki hasil yang sama. Di perkalian berapa? Angka 5 dan angka 10 ini memiliki hasil yang sama. Coba kita lihat. Apakah di perkalian 1 hasilnya 5? Di sini ada tidak? Di perkalian 10 ada enggak hasilnya 5? Tidak ada. Berarti bukan di sini. Kalau hasilnya 10, di perkalian 10 ada tidak yang hasilnya 10? Oh, ada. Ya, jadi ini ya. 1 kita dapat. Ada lagi tidak angka yang sama hasilnya di antara perkalian 5 dan 10? Ayo dilihat baik-baik. Ada enggak? Tidak ada? Ada dong. Itu dia 50. Yang paling bawah ya. Di sini juga ada 50. Nah, lihat. Hasilnya sama di angka 10 dan 50. Jadi sekarang mana yang kita mau pakai, Ibu? Kita mau kasih sama di mana mereka?
Kalian boleh samakan di 50, tapi 50 itu angka yang terlalu besar. Lebih baik kita menggunakan angka yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita menghitungnya tidak susah. Karena semakin besar nilainya, berarti menghitungnya semakin susah. Jadi kita pakai yang 10. Nih ya. Jadi perkalian 5 dan perkalian 10 ini hasilnya sama di angka 10, di hasil 10. Berarti di sini. Jadi 10 ya kita buat. Nah. 5 ini tadi jadi 10, dia dikali berapa? Lihat perkalian ini. 5 dikali 2. Jadi sini dikali 2. Di atas juga harus dikali 2 karena matematika itu adil. Di bawah kali 2, atas kali 2. 10 jadi 10 di sini. Bagaimana? Dikali berapa? Dikali 1, lihat ini ya. Ini dikali 1. Di bawah kali 1 jadi di atas dikali 1. Oke, sekarang kita tulis hasilnya yang untuk pembilang. Pembilang itu angka yang di atas. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Oke, sudah sama ya. Jadi seperti ini kita bisa bandingkan mana yang lebih besar. Ya, tentu saja sebelah kiri 2/10 lebih besar dari 1/10. Nah, ini dia caranya kita menyamakan penyebut. Nah, hasil tadi juga tadi Ibu lupa lihat ya. Ternyata ada hasil yang sama juga. Itu di mana? Di angka berapa? Angka 30. Jadi ini hasil yang sama ya antara perkalian 5 dan 10. Hasilnya sama di 10, sama di 30, sama di 50. Tapi kita ambil yang paling kecil saja seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau makin besar makin sulit menghitungnya. Jadi kita ambil yang kecil yaitu sama di 10. Makanya kita buat tadi penyebutnya sama yaitu di angka 10 gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan kasih contoh yang lain supaya semakin lebih paham. 1/7 ... 7 dan 4. Ibu sama di mana ya? Pasti ada yang bingung. Tidak apa-apa, bingung itu adalah bagian dari belajar. Kapan kita bingung, artinya kita sudah mulai memahami sesuatu, anak-anak. Oke, sekarang kita tulis dulu. Berarti kita bicara tentang perkalian berapa ini? Ini perkalian 7 dan perkalian 4. Kita sudah ingat belum perkalian 7 dalam otak kita? Nah, kalau sudah ingat tidak usah ditulis. Ya, kalau sudah di luar kepala. Tapi kalau masih bingung-bingung, ya tulis saja dulu ya. 7 kali 1 berapa? 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 7 kali 8, berapa? 5, 6. 7 kali 9, berapa? 6, 3. 7 kali 10, 7. 70 ya, ini sudah kelihatan tulisannya 70. Nah, selanjutnya perkalian berapa? 4. Perkalian 4. Oke, kita tulis dengan warna yang berbeda dulu ya, biar kelihatan. Perkalian 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 9, berapa? 3, 2. 4 kali berapa lagi? Kok 4 kali 9 sih? 4 kali 8 belum ya, Nak ya? Salah, makanya kok 4 kali 9, 32. Salah itu ya. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. Ya, 40. Oke. Ibu tulis di ujung sini ya. 40. Sekarang kita perhatikan anak-anak. Perkalian 7 dan 4. Antara perkalian 7 dan 4. Di manakah hasil mereka yang nilainya sama? Di hasil perkalian berapa? Hasil mereka sama. Kita lihat. Hasil 7, apakah di perkalian 4 ada 7? Tidak ada. Di hasil 14, di perkalian 4 tidak ada 14. 21 tidak ada. 28? 28 ada anak-anak, nih dia 28. Setelah itu di angka berapa lagi yang sama? 32 tidak ada. 36? 36 juga Ibu. Iya 36, ini dia 36. 40? Tidak ada ya. 49 apalagi tidak ada. Sudah habis sampai di 40 di sini perkalian 4. Oke. Jadi kita punya dua angka hasil yang sama untuk perkalian 7 dan perkalian 4, yaitu 28 dan 36 ya, 28 dan 36. Tapi manakah yang kita pakai?
Seperti yang Ibu bilang tadi, kita pakai yang nilainya paling kecil saja supaya kita tidak repot menghitung. Jadi kita pakai yang mana? 28. Oke. 28 ya. Kita pakai yang 28 ini. Jadi kita samakan di angka 28. 7 dikali berapa supaya jadi 28? Coba kita lihat, 7 kali 4. Nah, ini kalau sudah hafal perkalian, enak sekali anak-anak. Semuanya jadi gampang. Kalau di bawah kali 4 berarti di atas juga dikali 4. Ingat ya, jangan lupa di atas juga harus dikali. Jangan sampai ada yang mengerjakan hanya mengalihkan di bawah sementara di atas tidak ya. Itu nanti jawabannya salah. 4 dikali berapa jadi 28? 4 dikali 7 dikali 7. Ya, atas dikali 7. Oke. Jadi 7 kali 4 28, 4 kali 7 28. Oke, yang atasnya 1 kali 4 berapa? 4. 1 kali 7 7. Nah, sudah sama ya. Penyebutnya sama-sama 28. Kalau sudah begini kita bisa bandingkan mana yang lebih besar? Sebelah kanan. Oke, yes. Seperti itu anak-anak. Nah, kalian sudah bisa menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu artinya kita ingat perkalian. Kalau ada 7 dan 4 berarti kita langsung ingat perkalian 7 dan 4. Di manakah hasil perkalian 7 dan 4 yang sama? Oh, di angka 28 dan di angka 36. Tapi kita ambil yang 28 karena 28 paling kecil. Jadi lebih mudah menghitung. Seperti itu. Masih mau lagi contohnya? Boleh. Ibu akan kasih contoh lagi. Satu nomor lagi ya. 3/8 titik-titik 1/6. Nah, langsung kita tahu apa anak-anak? Kita langsung tahu. Berarti kita akan main di perkalian 8 dan di perkalian 6. Oke. Perkalian 8 dan 6 hasilnya yang sama. Perkalian 8 ketika dikalikan dengan satu bilangan hasilnya sama dengan hasil di mana 6 dikalikan satu bilangan hasilnya nanti sama dengan perkalian di perkalian 8. Nah, apakah itu? Nah, kalau ibu bisa langsung tahu, tapi kalau anak-anak yang lain juga pasti ada yang langsung tahu kalau dia hafal perkalian. Tapi kalau belum hafal tidak apa-apa. Sambil tulis begini sambil dihafal anak-anak ya. Jadi perkalian 8 kita buat 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48, 8 kali 7 5 56. Ya enggak? Ya, 8 kali 8 64, 8 kali 9 7 2. Nah, ibu lanjutin ya, 8 kali 10 80. Selanjutnya perkalian apa lagi? Perkalian 6. Iya, perkalian 6 ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, 6 kali 8 48, 6 kali 9 54, 6 kali 10 60. Oke ya. Sekarang kita lihat di manakah hasil antara perkalian 8 dan 6 ini yang sama? Di mana? Di angka berapa? 8 tidak ada di perkalian 6 hasilnya. Di angka 16 tidak ada. 24. Nah, 24. Mana lagi? Mana lagi? Ada lagi yang sama? Sudah ya? Tidak ada ya? 32 tidak ada. 40 tidak sama. 48. Oh, 48. Nah, 48 juga. Nah, baiklah. Kalau begitu kita langsung tulis jawaban yang paling kecil, yaitu 24. Jadi kita buat di bawah 24. Kita samakan penyebutnya di 24. 8 dikali berapa jadi 24? 8 dikali 3. Ya, nih. 8 kali 3 kan? 8 kali 3. Jadi atasnya kali 3. Bawahnya, nah, yang 6. 6 kali berapa jadi 24? 6 kali 4. Atasnya kali 4. Oke, kita tulis hasilnya. 3 kali 3 berapa? 9. 1 kali 4 berapa? 4. Nah, sudah deh. Gampang ya. Langsung dapat nih. Kita tinggal bandingkan 9/4 titik-titik 4/24. Manakah yang lebih besar? Ya, sebelah
kiri 9/24. Wow, gampang sekali ya. Apalagi kalau anak-anak sudah hafal perkalian ini di luar kepala. Wow, tidak perlu lagi ditulis begini, kalian langsung tahu dikali berapa. Mengerjakan soal seperti ini tidak sampai 1 menit. Oke, anak-anak, kalian sudah paham? Baik, semangat terus belajarnya, dan kita ketemu di video pembelajaran berikutnya.